ngobrol-ngobrol sore ini dengan mungkin sedikit flashback, sedikit merefresh kembali ingatan kita, pemahaman kita soal gender ya. Gender itu apa sih, sahabat-sahabati atau teman-teman semua di sini? Sakjane yo, saya yakin sudah paham gitu. Tapi ayo kita sama-sama ingat kembali gitu. Yang namanya bahasan soal gender sebenarnya nggak jauh-jauh dari bahasan soal laki-laki dan perempuan, soal peran, soal ada asumsi ataupun stereotip ataupun stigma yang ada di masyarakat gitu. Tapi ingat bahwasanya gender itu ya tidak sama dengan laki-laki dan perempuan. Gender itu tidak sama dengan yang namanya jenis kelamin. Ini satu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Jadi kita harus memiliki pemahaman yang sama gitu. Basic thinking yang sama untuk mengawali perbincangan soal gender ini. Biar nanti nggak salah kaprah gitu ya. Kalau laki-laki dan perempuan kan itu sebenarnya dibedakan secara biologis ya. Oh, kita tahu yang namanya laki-laki ini secara anatomi tubuh punya ini. Perempuan punya ini. Dan itu nggak bisa dipertukarkan. Ya, laki-laki dan perempuan dengan anatominya masing-masing, ya udah seperti itu. Template-nya koyo ngono gitu. Beda sedikit dengan gender. Kalau gender ini secara gampangan, secara sederhana kita memahami sebagai sebuah peran gitu. Peran yang memang dikonstruksikan secara sosial. Terus kenapa memangnya kalau dikonstruksikan secara sosial? Ya berarti peran tersebut bisa dipertukarkan dong. Maksudnya apa? Laki-laki dan perempuan bisa melakukan hal yang sama gitu. Ini hal yang harus kita pahami dulu. Karena selama ini mungkin ya, kita sering nih dengar selentingan-selentingan, mendengarkan cuitan-cuitan. Loh, kamu kan cowok, masa nangis sih gitu. Kamu kan cowok, masa gitu aja gak iso sih gitu misalkan. Atau sebaliknya, alah kamu kan cewek, udahlah gak usah muluk-muluk misalkan gitu. Kamu kan cewek, iso masak harusnya, masa gak bisa masak, dan lain sebagainya. Iya kan? Teman-teman pasti juga sering kan dapet kayak gitu. Kamu cewek, ngapain lah sekolah tinggi-tinggi sampai S2, S3, wong ujung-ujungnya juga nanti ngurus anak, misalkan kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita coba lihat dari berbagai perspektif secara holistik gitu, nggak bisa hanya sekedar parsial aja. Ngobrolin tentang gender ya teman-teman, ini tadi ya berkaitan dengan peran sosial gitu, dan juga ada hal-hal yang ketika tidak dipahami secara holistik, akhirnya ya tadi, ketika peran-peran tersebut, misalkan laki-laki seperti ini, perempuan punya peran seperti ini, dan kita memahami secara kaku, yo laki-laki harus kayak gini, perempuan harus kayak gini. Inilah yang akhirnya memunculkan ketimpangan gender tadi. Ketimpangan gender banyak sekali ya jenisnya ada. Pada akhirnya berkaitan dengan sikap diskriminatif, subordinatif, dan lain sebagainya. Dan dilalah kok yo, kalau di negeri kita sendiri di Indonesia, seringkali yang menjadi tanda petik ya korban atas konstruksi sosial ini adalah perempuan. Meskipun tidak menutup juga kemungkinan bahwa laki-laki juga menjadi korbannya. Kayak tadi, anak-anak kecil misalkan, kamu laki-laki masuk main boneka, kamu perempuan masuk bal-balan, main bola, nanti jadi tomboy dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita runut gitu, sejak kecil pun kita sudah hidup di tengah masyarakat yang ya tadi punya anggapan-anggapan seperti itu. Dan ini tumbuh subur sampai kita gede gitu. Kalau anggapan-anggapan ini tidak berusaha kita luruskan, ya takutnya nanti malah kita menjadi pelaku dari tadi ya, tindakan diskriminatif, tindakan subordinatif, dan lain sebagainya. Kan kalau bisa jangan seperti itu. Makanya penting sekali untuk memahami dari gender itu sendiri gitu. Memang ada peran-peran yang nggak bisa dipertukarkan gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Contohnya apa? Satu, melahirkan. Laki-laki bisa melahirkan nggak? Iso toh. Nah itu. Terus dua, menyusui misalkan. Perempuan bisa menyusui. Laki-laki bisa nggak? Bisa sih, tapi pakai susu formula gitu kan. Kan enggak ya? Secara alami ya, secara biologis gitu kan, laki-laki nggak bisa menyusui. Misalkan proses menstruasi itu memang hanya dialami oleh kaum perempuan.
terus juga misalkan nifas gitu. Tapi ingat yang lainnya, peran-peran sosial itu sakjane yo sama. Laki-laki dan perempuan itu punya kesempatan yang sama untuk melakukan banyak hal, terutama juga di lingkup publik, dalam hal apapun lah, dalam hal pendidikan, laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Dalam hal karir misalkan, dalam konteks pekerjaan tertentu, sakjane yo laki-laki dan perempuan bisa kok melakukan hal yang sama gitu. Karena apa? Laki-laki dan perempuan itu kita lihat sebagai individu yang memiliki individual differences dan keunikan tersendiri gitu. Jadi, dengan adanya point of view, sudut pandang seperti itu, akhirnya kita nggak terjebak pada anggapan-anggapan tadi. Laki-laki harus kayak gini. Perempuan harus begitu-begitu. Gitu ya, ini salah satu hal yang harus kita miliki terlebih dahulu, teman-teman semua. Oke, nah karena kita juga ngobrolin soal konseling, teman-teman di sini kan jurusannya BKI ya, Bimbingan Konseling Islam. Ada juga mungkin satu dua dari psikologi ataupun dari jurusan lain. Pasti sudah hatam lah ya hal-hal yang berkaitan dengan konseling gitu. Tapi ya ayo coba kita obrolkan lagi. Bahwasanya yuk namanya konseling itu kan sebuah proses dialogis ya. Ada dua orang, ini kalau konseling individual ada dua orang yang saling ngobrol, saling bercerita. Yang satu jadi kliennya atau konselingnya, yang satu jadi konselornya, seperti itu. Ada hal yang sebenarnya transfer knowledge, transfer informasi itu terjadi di situ. Akan tetapi memang dua orang ini tentu punya peran yang berbeda ya. Yang satu mungkin lebih ke arah menyampaikan apa yang ada dalam dirinya, sementara sebagai konselor ya teman-teman sudah paham sendirilah perannya seperti apa. Ada hal-hal, ada skill-skill yang harus dikuasai setidaknya untuk menjadi seorang konselor. Skill mendengarkan, skill komunikasi, skill berempati, skill untuk tidak buru-buru menilai seseorang, menjudge seseorang, dan lain sebagainya. Ada sekiranya 9 mikro skill gitu ya, yang harus dikuasai oleh seorang konselor gitu. Nah, juga ketika kita bicara soal konseling gitu ya, prosesnya ini juga kan terikat dengan yang namanya kode etik gitu ya. Apa yang disampaikan oleh klien, yo rahasianya ada di tangan konselor gitu. Jadi bersifat rahasia dan harus dijaga benar-benar ya, nggak boleh bocor gitu. Pun kalau seandainya si konselor itu mau menceritakan konteks permasalahan klien itu sebagai salah satu cara untuk apa ya, misalkan kasusnya X, kasusnya si klien ini ingin aku jadikan sebagai sebuah bahan biar orang lain bisa mengambil hikmahnya misalkan. Pun sampai di tahap itu nggak boleh sebut identitas si klien tersebut, jadi harus disamarkan. Makanya kita paham bahwasanya proses konsultasi, proses konseling itu rahasianya sangat terjaga begitu. Oke, itu sekilas ya kita refresh soal pemahaman kita tentang gender dan juga perkonselingan gitu. Nah, sedikit balik soal gender tadi. Pada dasarnya ya ngobrolin tentang gender ini ya sebenarnya kita bicara soal hal-hal gitu ya yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang memang itu dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Jadi sangat dekat dengan hal-hal yang sifatnya sosial budaya, psikologis tadi dan juga non biologis. Psikologis misalkan kayak tadi ya, laki-laki gak boleh nangis kata siapa gitu kan. Nangis tuh ya kebutuhan semua orang, kok nggak memandang laki-laki dan perempuan. Tapi bener nggak sih misalkan dari sisi psikologis perempuan itu lebih emosional, bener nggak? Nah, ini yang harus coba kita sikapi dengan lebih bijak lagi gitu. Perempuan ki gak logis kalau mikir misalkan, moso iyo, apakah seperti itu? Apa itu bukan hanya sekedar asumtif belaka gitu. Jadi untuk memahami sebuah konteks pergenderan gitu ya, kita nggak bisa hanya sekedar pakai satu dua sudut pandang, tapi semakin kita bisa melihat sesuatu secara keseluruhan, secara holistik, itu sikap pikiran yang kita tunjukkan pun tidak kaku seperti itu. Nah, ini kalau konteksnya di sisi konseling gitu ya, apa kaitannya gitu isu-isu gender dengan perkonselingan gitu kan? Ya intinya kita mencoba untuk mempelajari perilaku gitu.
kolaborasi, perilaku yang ditampakkan oleh laki-laki dan perempuan dalam beragam konteks kehidupan sehari-hari. Entah dalam konteks apapun, dalam konteks misalkan keluarga, strata sosial terkecil gitu ya, dalam keluarga itu pun mungkin teman-teman ya merasakan sendiri bagaimana dinamikanya, terus mungkin dalam lingkungan sosial masyarakat di sekolah, di kampus, di masyarakat yang lebih luas, bahkan mungkin konteksnya negara. Itu teman-teman di sini saya yakin juga bisa merasakan sendiri gitu ya. Nah, oke. Tadi ketika pemahaman itu tidak benar-benar dipahami secara menyeluruh dan utuh, pada akhirnya rawan untuk menimbulkan sikap gender yang timpang gitu. Jadi persoalan ketimpangan gender ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu kala. Apalagi kita ya hidup di negeri ini yang nggak bisa dipungkiri kalau kita itu ya anak kandung dari budaya patriarki ya toh dari dulu gitu. Makanya terus gimana? Ya sudah, karena itu benar-benar tidak bisa kita lepaskan, ya pada akhirnya yang bisa kita lakukan ya kita, cara berpikir kita, cara bersikap kita agar tidak terjebak pada budaya-budaya tersebut. Makanya butuh sekali untuk memahami. Nah, saya nggak mau ngomong sendirian tentunya ya di sini ya. Saya ingin memanggil teman-teman semua untuk silahkan beropini, silahkan menyampaikan pendapatnya nih. Kira-kira selama ini gitu, dalam berkehidupan sosial, entah di lingkup manapun, persoalan ketimpangan gender apa sih yang mungkin teman-teman pernah lihat, mungkin pernah dapet ceritanya langsung, pernah menyaksikan langsung, atau bahkan mengalami. Boleh dong teman langsung atau di kolom komentar. Mbak Karun pengen tahu nih sebenarnya secara real gitu ya, teman-teman di sini yang ikut forum ini kira-kira apa sih persoalan ketimpangan gender yang benar-benar ada di depan mata kita. Nggak hanya sekedar baca, oh dari bacaan kayak gini masalahnya, tapi benar-benar dari lingkungan sendiri ya, misalkan pernah dapat curhatan dari teman jadi salah satu orang yang mengalami kondisi tersebut misalkan atau diri sendiri gitu mengalami persoalan ini. Boleh, ayo teman-teman, Mbak Karom tunggu untuk sharing ceritanya. Ada yang mau voluntary, raise hand gitu, ngobrol langsung? Oh, mungkin itu ya Mbak. Apa? Yang anak perempuan nggak boleh keluar malam dan lain-lain itu. Itu bisa. Ah, oke oke. Ini salah satu contoh ya, anak perempuan nggak boleh keluar malam. Apakah saya mengalami juga? Saya Mbak, Oh iya, silakan silakan. Siapa ini nggak kalau kelihatan? yang pernah ditemui ya Mbak, kebanyakan Ah, itu masih ada beberapa masyarakat yang berpersepsi bahwasanya perempuan itu nggak perlu bersekolah tinggi-tinggi, karena pada dasarnya perempuan nanti akan kembali ke dapur, ya ngurus anak gitu loh Mbak. Masak, masak, menanak Mbak, ya gitu Mbak. Oke, ini tadi siapa? Yanuro ya? Itu mengalami sendiri atau dengar dari tetangga atau gimana? Karena saya hidupnya pindah-pindah, jadi kadang siwer-siwer denger gitu loh Mbak. Oke, mendengarkan cerita ya. Tapi memang benar sih, terima kasih ya Nurul sudah memberikan satu contoh tadi. Benar, hal-hal kayak gitu masih, apalagi mungkin teman-teman yang tinggal di desa lah ya, dengan kulturnya yang seperti itu, maksudnya karena antar tetangga itu sangat dekat, mungkin sering ada perkumpulan-perkumpulan ibu-ibu, bapak-bapak, atau yang lainnya gitu kan. Jo, apa tuh kuliah dhuwur-dhuwur gitu misalkan. Itu memang itu hal yang sangat sangat real gitu ya, masih terjadi di sekeliling kita. Ada lagi yang mau mencontohkan tadi kalau dari Sohibul ya, soal perempuan nggak boleh keluar malam. Emang kenapa gitu? Ya, ini juga pernah saya alami sendiri gitu. Jadi apalagi benar di desa gitu kan konteksnya, ngapain sih malam-malam? Oke, dari satu sisi memang ya kita nggak bisa menjudge sepenuhnya jelek juga ya. Eh, Larangan apa ya istilahnya, perempuan nggak boleh keluar malam gitu, kita juga harus melihat itu dari konteks apanya dulu gitu. Kalau dari segi kesempatan atau kebebasan, ya jelas ini mungkin bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk kok diskriminatif banget ya sama perempuan, emang kenapa tau gitu. Tapi kadang ada yang mungkin beralasan karena sangat beresiko gitu misalkan.
Keluar malam itu ya bagi perempuan apalagi keluar sendiri misalkan takut membahayakan, misal, apalagi konteks sekarang kalau di Jogja sendiri ya, mungkin ada satu dua yang dari Jogja atau punya teman di Jogja, di perhelatan sosial media juga sudah banyak gitu. Jogja sekarang lagi panas-panasnya kasus kelitih gitu ya. Ini dari dulu sebenarnya sudah ada, cuma akhir-akhir ini juga mencuat lagi gitu, sehingga nggak hanya perempuan aja sih sakjane yo, semua kalangan juga rodok was-was gitu kalau keluar terlalu malam gitu. Tapi ya tadi satu, kalau kita melihat dari segi kesempatan, loh emang kenapa sih kayak gitu kan? Loh laki-laki perempuan boleh saja, cuma kan ya balik lagi tadi ya, kita nggak bisa menghukumi sepenuhnya itu juga negatif. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang kesempatan tadi, yo itu bisa masuk kategori ketimpangan gender. Oke, ada yang lain mungkin? Yuk, semakin banyak contoh-contoh yang diberikan itu semakin membuka pikiran kita kok akhirnya. Ada? Ayo Mbak, Oke, silahkan. Wah, suaranya jauh banget ini. Siapa ya? saya Rido Mbak, dari Rido. Palembang Mbak. Oke, silakan Rido. Kalau yang pernah saya perhatikan Mbak, kalau di kelas saya atau tahu saya ya Mbak, di daerah sini, itu lebih baik kayaknya ketua itu dari laki-laki Mbak, Oke. Baik, Rido. daripada perempuan gitu. Karena katanya sudah kodratnya. Baik, Gimana Rido Mbak? mengalami itu sendiri nggak, Dok? Oh iya, itu Mbak, kata cewek-cewek rata-rata kayak gitu. Oh, malah dari kata cewek-cewek ya? Iya Mbak. Baik. Ya, benar, Rido. Soal persepsi kepemimpinan ya. Ya udah yang jadi pemimpin ya laki-laki lah gitu. Maksud cewek gitu. Misalkan akhirnya eyel-eyelan. Perempuan nggak ada yang mau jadi pemimpin. Nah, ini tadi benar, Rido. Contoh ini juga masih sangat mendarah daging gitu kuat. Bahkan di konteks pendidikan misalkan ya, pemilihan ketua OSIS kita lihat. Ya, kebanyakan tuh laki-laki yang maju. Bahkan di kelas aja wes. Misalkan teman-teman kuliah gitu ya, ketua kelompok aja kamulah yang cowok gitu misalkan. Masih banyak sekali gitu loh. Emang kenapa sih kalau cewek gitu kan? Pun ini kalau tadi Rido bilang itu malah banyak teman-teman cewek yang bilang kayak gitu. Nah, ini kan sebuah potret ya, sebuah gambaran bahwasanya apakah jangan-jangan kesadaran soal kesetaraan gender ini juga belum banyak dimiliki oleh teman-teman perempuan kita hari ini. Ini juga menjadi PR akhirnya gitu. Karena ini penting sekali. Akhirnya perempuan sendiri yang selama ini ya kalau dilihat dari presentase gitu yang posisi yang sering mendapatkan sikap-sikap diskriminatif itu perempuan, tapi kalau misalnya dari perempuannya sendiri itu juga nggak ada kesadaran. Ya njuk piye gitu kan. Makanya perlu sekali gitu. Entah laki-laki, entah perempuan, semua harus paham soal konsep ini gitu. Nah, balik bentar ya soal kepemimpinan tadi gitu. Ada sebuah cerita menarik nih, teman-teman. Ini dalam konteks konseling terutama ya. Jadi nyambung. Ada fakta nyata di mana di sebuah SMP. Jadi soal pemilihan ketua OSIS gitu. Kan biasanya turun-temurun mesti cowok terus, laki-laki terus yang jadi ketua OSIS. Nah, pada saat itu ada salah satu perempuan yang memang dia bagus gitu. Dari segi pemimpinan dia bagus dan dia juga cukup berani gitu untuk mendaftarkan diri sebagai ketua OSIS. Nah, biasanya kan dalam seleksi ketua OSIS itu ada seleksi administrasi gitu ya. Terus juga mungkin nanti ada ya semacam wawancara gitulah. Nah, ternyata dari si perempuan itu dia udah bagus nih, dia mau berani gitu. Berarti dia sudah punya pemahaman yang bagus mungkin ya soal kesetaraan gender tadi. Ya wis gak apa-apa, dia merasa dia capable, dia merasa dia punya skill, ya udah maju aja gitu jadi ketua OSIS. Tapi apa teman-teman semua? Ternyata ketika wawancara dan wawancaranya ada satu dua dari pihak akademik lah ya, pihak sekolah, malah justru dari sisi mereka yang menjatuhkan si mbak-mbak tadi lah katakanlah. Kamu perempuan beneran mau nyalon jadi ketua OSIS. Nanti kalau kamu baperan gimana? Nah, ini kan anggapan-anggapan dan kata-kata ini kan secara tidak langsung merepresentasikan kan bahwasanya perempuan nggak usah lah jadi pemimpin, nanti malah jadi merepotkan gitu. Apa yang salah gitu kan? Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya karena
itu muncul dari orang-orang yang dianggap punya power, kayak guru kan kita biasanya menganggap mereka sebagai sosok yang lebih lah ya, maksudnya yang kita hormati tentu, terus punya power, punya daya pengaruh yang tinggi, akhirnya kan berpengaruh terhadap perasaan yang dia alami gitu. Jadi kepikiran, akhirnya apa? Berpengaruh terhadap pola perilaku. Kayak misalkan yang tadinya semangat jadi kerosok loyo, yang tadinya fokus jadi nggak fokus. Nah ini untungnya pada saat itu ada guru BK yang cukup aware juga dengan kasus seperti ini, dengan pemahaman seperti ini, ya si mbak-mbak tadi itu dikonselingi dan akhirnya muncul pemikiran bahwa gak apa-apa, meskipun itu persepsi-persepsi di luar diri kita yang nggak bisa dikendalikan gitu. Ya udah, ketika kamu yakin, kamu juga punya kesempatan, ya maju terus gitu. Justru ini kesempatan kamu untuk mencoba memahamkan kepada orang-orang di sekitarmu bahwasanya laki-laki itu, pemimpin itu nggak hanya cuma laki-laki, tapi perempuan juga punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Itu ya, itu sangat real gitu, sangat dekat di tengah-tengah kita. Nggak hanya ketua OSIS misalkan, ketua panitia aja wes. Biasanya yo yelan-yelan, laki-laki, laki-laki, laki-laki gitu. Yuk kenapa? Padahal banyak juga apa ya wadah-wadah yang dipimpin oleh perempuan juga berhasil gitu. Cuma memang ada perbedaan pola, ada perbedaan sikap antara laki-laki dan perempuan dalam memimpin. It's okay, nggak apa-apa. Justru itu memberikan warna tersendiri gitu. Ada plus minusnya tersendiri, tapi yang jelas keduanya punya kesempatan yang sama gitu. Gitu ya, hal yang sangat penting itu. Oke, ada lagi yang mau sharing? 3 kejadian tadi ya. Ini memang sangat nyata gitu ada di depan kita. Ada yang lain mungkin dalam konteks pekerjaan atau yang lainnya lah. Kalau tadi kan memang itu hal-hal umum tapi ya benar-benar ada gitu. Tapi mungkin ada kejadian-kejadian unik yang teman-teman alami, boleh loh di-sharingkan di sini. Silahkan. Ada nggak? Atau mungkin teman-teman di sini yang sudah praktek jadi konselor, juga mendapatkan klien ya, yang ternyata akar persoalannya juga nggak jauh-jauh dari isu soal gender. Silahkan, boleh diceritakan. Adakah? Ada? Nggak ada? Oke, kita lanjut dulu kali ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau bercerita, dipersilahkan. Oke, nah ini konseling tadi ya sudah kita bahas juga gitu. Pada intinya menjadi seorang konselor itu juga punya semacam tanggung jawab lah ya, tanggung jawab bagaimana sebenarnya seorang konselor itu bisa memberdayakan konseli, bisa memberdayakan kliennya. Jadi keberhasilan seorang konselor itu bukan ketika dia benar-benar bisa mendikte si klien ini untuk menyelesaikan masalahnya atau misalkan membuat si klien ini bergantung kepada kita. No, bukan itu. Tapi bagaimana kita sebagai konselor itu bisa memberdayakan individu tersebut, memberdayakan si klien tersebut. Memberdayakan ini maksudnya gimana? Ya ketika dia datang dengan permasalahannya, kita bisa membantu untuk mengurai dan memberikan alternatif solusi yang menyelesaikan masalahnya ya si klien tersebut, bukan kita gitu. Jadi ini yang mungkin harus kita selalu refresh gitu, karena kadang porsi untuk mendengarkan si konselor itu kan lebih banyak ya daripada dia ngomong. Nah, kadang kita nggak sabaran gitu sebagai konselor. Ih, lama banget sih ceritanya gitu. Udahlah, pengen motong misalkan atau pengen memberikan saran yang banyak. Nah, ini godaan ya, tantangan bagi konselor-konselor termasuk juga mungkin psikolog seperti itu. Jadi, ingat bahwasanya sikap empati kita lewat mendengarkan cerita klien, lewat kita bisa memahami perasaan dia itu jauh lebih penting daripada porsi seberapa banyak kita ngomong gitu. Kalau kita dominasi ngomong, yo ini perlu dipertanyakan sakjane sing jadi klien tuh kamu atau siapa kayak gitu ya. Jadi ini tadi intinya kalau kita bisa mengupayakan si klien itu menjadi berdaya. Nah, ini yang bisa menjadi salah satu indikator kalau ya sesi konseling itu berarti berhasil seperti itu. Jadi sebagai konselor itu saja nih hanya membantu untuk menunjukkan arah lah katakanlah. Oh, kalau kamu ke sini, ini loh nanti kamu mungkin bisa
dengan cara ini, dengan cara itu, gitu. Tapi kita nggak berhak untuk mendikte. Udahlah, kamu masalahmu koyo ngene kok, udah selesaikan dengan cara ini. Nggak gitu juga, karena setiap orang itu kan punya caranya masing-masing untuk menyelesaikan masalah, gitu. Nggak bisa digeneralisasi, nggak bisa pukul rata semua, gitu. Ini yang harus kita pahami, dan juga menjadi konselor itu ini ya, kemampuannya juga harus selalu di-upgrade ya. Nggak bisa kayak misalnya, oh kita udah punya klien banyak, ya udahlah, berarti udah ini. Enggak, karena ya klien itu juga akan sangat beragam, beda background, beda tempat dia berproses, tentu mungkin beda masalah juga, kadang penanganannya ya berbeda juga gitu. Jadi kita sebagai konselor juga kadang harus fleksibel untuk melihat persoalan yang dibawa oleh si klien tersebut gitu. Nah, ini nih, terus kita lebih spesifik ya, menyorot soal gender dalam perspektif konseling itu seperti apa sih? Tentu ini sebenarnya sangat luas teman-teman semua. Kita bisa misalkan ngobrolin gender ini dalam perspektif konseling, misalkan dari sisi si klien tersebut. Laki-laki dan perempuan misalkan, mereka punya peran tertentu, ternyata kok ada masalah dalam peran yang dijalankan, terus datang ke kita gitu kan, mau konseling gitu, mau curhat, bla 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 bla. Nah, sikap kita sebagai konselor ya tentunya harus adil. Dalam artian adil, kita nggak boleh bias gender, nggak boleh bias budaya. Misal, wah karena yang datang ini perempuan, jadi sikap kita jadi, wah ini kalau perempuan, ya saya harus bersikap lebih lemah lembut terhadap dia. Dipupuknya lebih misalkan. Wah ini kalau laki-laki, ya udahlah kamu sebenarnya bisa kok menyelesaikan permasalahanmu sendiri misalkan. Ya enggak gitu juga kan. Jadi harus dalam sikap yang kita tunjukkan, itu harus ya sama, setara gitu. Kita nggak boleh beda-bedain klien. Mentang-mentang dia perempuan. Jadi kita memberikan intervensi atau memberikan respon yang begini-begini. Wah, kamu laki-laki, ya udah. Jadi sesi konselingnya sedikit berbeda. Ya nggak gitu juga. Jadi bagaimana kita menempatkan si klien itu, laki-laki dan perempuan dengan persoalan yang dia bawa itu ya sama, setara. Jadi kacamata yang kita pakai terhadap klien kita ya sifatnya setara. Itu ya. Ini yang penting sekali karena ya kadang-kadang gitu mungkin di luar sana juga masih ada yang ya tadi cenderung memberikan sikap yang mungkin ada unsur biasnya gitu. Nah, makanya ini nanti calon-calon konselor ataupun yang udah jadi konselor, kita harus selalu mengupgrade skill ini, mengupgrade pemahaman ini gitu. Apakah Mbak Karum sudah sepenuhnya begitu? Ya, belum juga mungkin ya. Maksudnya ini juga tentu harus selalu menjadi reminder lah katakanlah untuk diri sendiri. Kadang ada sikap-sikap, wah karena kita misalkan sesama cewek gitu, kita paham banget rasanya kayak gini ketika ada klien cewek, oh iya kayak gini, terus ketika ada klien cowok, cenderung misalkan jadi menyalahkan atau menyepelekan kan harusnya tidak seperti itu. Itu. Nah, antara konseling dengan gender, kalau kita imajinasikan dalam sebuah lingkaran gitu ya, kita analogikan itu ada sebuah keterkaitan yang sangat erat gitu. Jadi ada irisan yang sangat erat gitu. Teman-teman pasti sudah paham lah ya, pendekatan-pendekatan dalam konseling itu apa aja. Banyak sekali ya, mulai dari behavioristik, humanistik, gestalt, dan lain sebagainya gitu. Nggak akan dibahas di sini ya. Tapi satu hal yang ini menurut Mbak Karam juga, Mbak Karam jujur ya, belum terlalu lama gitu mengenal konsep ini. Jadi ada istilahnya konseling feminis. Wah, kalau dari namanya aja udah ini ya udah kayak wah konseling feminis. Apakah orang feminis aja yang bisa memberikan konseling atau kayak gimana kok ada unsur feminisnya gitu. Nah, ini menarik teman-teman semua. Nanti teman-teman juga bisa eksplorasi sendiri ya. Dari mungkin bahan bacaan di luar sana, dari mungkin praktek-praktek teman-teman di luar sana yang menggunakan model konseling feminis ini itu. Tapi yang jelas, yang menarik dari konseling feminis ini adalah prinsip dan proses yang dipakai itu tadi seperti yang sempat Mbak Karum sampaikan sekilas. Bagaimana proses konseling itu bisa memberdayakan orang. Pertama, agar dia paham gitu. Paham tentang dirinya, dan akhirnya bisa membangun rasa percaya diri yang lebih besar. Maksudnya gimana sih Mbak? Misalkan ya, ada klien yang datang dengan persoalan yang sangat dekat dengan isu-isu gender tadi, misal. Contohnya apa ya? Nah, ini nih. Ini yang kasus-kasus yang sedang
up-upnya soal kekerasan seksual misalkan. Dia merasa jadi korban dalam pacaran misalkan. Cowoknya itu atau ceweknya lah ya, terserah ini laki-laki atau perempuan, salah satu dari pihak itu terlalu mendominasi. Akhirnya mungkin sampai ke arah kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan kekerasan emosional. Dia menjadi korban, dia merasa dirugikan, misalkan dia datang untuk melakukan konseling, berusaha untuk menyelesaikan problemnya. Nah, sudut pandang atau konseling feminis ini pada akhirnya yang pertama melihat dia sebagai seorang individu yang berdaya. Nah, ketika dalam posisi itu, ketika dia punya problem tadi ya, dia menjadi korban kekerasan seksual dan sebagainya, otomatis kan mungkin dari segi kondisi psikologis, dari segi kondisi fisik, itu berada di titik bawah gitu kan. Bagaimana seorang konselor ini bisa membantu dia untuk sadar, oke, kamu sebagai individu, kamu punya potensi. Kamu sebagai individu nggak apa-apa merasakan emosi-emosi, entah itu positif, entah negatif. Kamu sedang memiliki masalah ini, pelan-pelan buat ditanting, pelan-pelan buat diyakinkan, dan pelan-pelan buat dibantu untuk memiliki rasa kepercayaan diri yang besar tadi. Seperti sebelum ketika dia mungkin berada pada fase tersebut. Nah, dari situ nanti kita mencoba untuk membantu dia menjadi individu yang berdaya lagi gitu. Jadi intinya ya di konseling feminis ini konsepnya bagaimana pertama tadi ya kita melihat klien itu sebagai sesuatu yang sama, setara, nggak beda-bedain gitu. Terus juga yang paling ciri khasnya gitu ya dari konseling feminis adalah kita menitik beratkan pada pemahaman konselor tentang isu-isu gender tadi. Jadi dia harus paham dulu. Yuk mosok konselor Reiki gak paham tentang gender misalkan. Akhirnya nanti berimbas kepada sikap-sikap yang ya tidak setara tadi misalkan. Jadi malah responnya semakin memperkeruh misalkan atau berpihak kayak gitu. Jadi di posisi ini dalam proses konseling feminis, konselor ini memposisikan diri sebagai orang yang punya sikap netral, non seksis gitu. Jadi nggak memihak sama laki-laki ataupun perempuan, ya wis netral gitu. Melihat seorang klien sebagai individu penuh gitu. Bukan, wah kamu perempuan, kamu laki-laki, enggak kayak gitu. Dan pada dasarnya proses ini juga akhirnya membantu klien itu ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, misalkan dalam hal psikologi, dia mengalami distress, dan persoalan-persoalan yang lain karena tadi problem-problem yang berkaitan dengan ketimpangan gender itu sendiri. Itu. Nah, next ini adalah contoh ya, potret dari persoalan-persoalan yang sering banget muncul dihadapi oleh konselor berkaitan dengan isu-isu gender. Yang pertama tadi hubungan yang tidak setara gitu. Misalkan dalam relasi asmara, banyak banget teman-teman kasus-kasus yang ada di sekitar kita, entah itu dalam konteks mahasiswa, entah itu dalam konteks keluarga, baik yang bersifat kekerasan dalam pacaran, kekerasan gender online, kekerasan KBGO ya, kekerasan dalam rumah tangga, wah kayak banget kasusnya gitu. Nah ini kan adanya apa sih sebenarnya akar permasalahan kenapa itu bisa terjadi? Ya salah satunya karena tadi ada ketidakseimbangan gitu. Ada posisi atau proporsi yang lebih dominan salah satu pihak yang itu ternyata merugikan pihak yang lain. Itu banyak banget. Nah ini kan tentu butuh isu-isu sensitif ini kan butuh skill juga dong, skill yang lebih lah ibaratnya seperti itu dari konselor tersebut. Beda mungkin dengan ketika ada problem-problem yang sifatnya cukup general gitu ya, misalkan orang, aduh mbak saya tuh mengalami overthinking yang berlebihan gitu misalkan. Kan pasti sikap ataupun cara penyelesaian berbeda ya dengan orang yang mungkin tadi, wah dia jadi korban misalkan diperkosa sama anggota keluarganya kan itu sisi traumatisnya jauh lebih berat kan dibandingkan dengan yang mungkin tadi dia punya masalah uh, overthinking gitu misalkan atau kok susah tidur gitu itu kan sesuatu yang berbeda gitu. Nah hal-hal seperti ini yang kita harus lebih aware, kita harus lebih peka terhadap konteks-konteks yang cukup sensitif ini. Terus dua misalkan persoalan di mana klien itu memiliki posisi politis dalam masyarakat ini juga sering gitu
Maksudnya gimana sih, misalkan dalam masyarakat ada peran-peran tertentu kayak tadi sih sebenarnya, soal power gitu ya, soal power bagaimana seseorang itu kadang misalkan ada pemimpin perempuan yang secara secara proses mungkin baik-baik aja, tapi ketika dia sudah berkecimpung dalam misalkan pelaksanaan program kerja, terus kok ya cenderung malah diabaikan sama anggotanya misalkan, atau isu-isu yang lain lah, banyak sekali. Ini juga menjadi salah satu topik gitu yang sering mampir di dunia perkonselingan gitu. Terus juga konsep nilai perspektif gender misalkan dalam keluarga misal yuk. Banyak juga gitu adik-adik kita, anak-anak SMA yang mau kuliah terus milih jurusan aja tuh bingung gitu. Oh, kenapa? Saya merasa salah memilih jurusan. Aku nggak suka jurusan ini gitu. Misalkan dia sukanya hal-hal yang berbau sains yang itu lebih dekat dengan teknik misalkan. Saya tuh sukanya ini, tapi orang tua memilihkan jurusan saya, misalkan udah kamu jadi perawat aja gitu. Masuk iya, kamu mau jadi opo kalau kamu ambil jurusan itu misalkan. Itu kan juga akhirnya berkaitan juga dengan isu-isu gender sebenarnya. Perempuan itu ya nanti jadi dokter lah, atau jadi dosen, atau jadi ini, jangan jadi teknisi misalkan. Jangan ambil jurusan-jurusan yang aneh-aneh misalkan. Ini kan juga masuk juga gitu. Belum nanti juga value-value yang diangkat atau dibawa dalam sebuah keluarga misalkan ya, kedua pasangan yang sudah menikah itu juga sangat kompleks gitu, banyak sekali hal. Terus belum belum lagi dalam hal karir misalkan ya, banyak gitu orang-orang yang dia sebenarnya punya kapabilitas bagus, punya kemampuan yang sangat keren, tapi karena circle di perkariran ini yang akhirnya membuat dia menjadi nggak karuan misalkan. Misalkan dari sisi atasan yang ya tadi cenderung untuk menerapkan sikap-sikap tidak setara gitu ya, ataupun dari pola pikir tim, dan banyak sekali lah kasus-kasus yang dialami oleh teman-teman kita di luar sana, yang itu sebenarnya bentuk dari ketimpangan gender di masing-masing konteks yang sudah tadi Mbak Karom sebutkan gitu. Ini nih pertanyaan krusial berikutnya. Terus ketika terjadi ketimpangan gender, konselor bisa apa? Bisa apa kira-kira teman-teman? Para calon konselor, apa yang bisa kalian lakukan gitu ketika kita melihat, ketika kita dijejalkan, ketika kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, mestinya ini bisa menjadi bahan renungan kita juga ya. Oh, ya opo yo. Ya opo. Ya sebenarnya satu hal sih kata kuncinya ketika kita ditanya, ada ketimpangan gender nih, konselor bisa apa? Ya bisa melakukan tugas sesuai dengan profesinya itu gitu. Tapi ada tapinya. Nggak hanya sekedar menjalankan peran sebagai konselor aja. Oh ada klien datang, ya udah dibantu gitu. Tapi yang bisa konselor lakukan ketika ada isu-isu ketimpangan gender yang itu berkaitan dengan topik yang dibawa oleh klien, yang bisa kita lakukan ya mengoptimalisasi peran kita sebagai konselor. Akan lebih baik lagi ketika dibarengi dengan pemahaman-pemahaman yang berbau isu gender gitu. Jadi kita nggak akan kagok, kita nggak akan kaget loh, ada tuh ternyata kayak gitu loh, so simba gitu. Jadi kita malah respon yang kita berikan tentu akan lebih sesuai gitu dengan permasalahan yang dibawa klien. Terus gimana cara optimalisasi peran kita sebagai konselor? Yang pertama ya tadi ya, kita berusaha untuk menjadi bagian dari para edukator, memberikan edukasi tentang kesetaraan gender tersebut gitu. Selain itu juga tadi yang jelas kita berusaha untuk empower, untuk memberdayakan, untuk memberi suntikan energi lah katakanlah kepada klien tersebut. Jadi kita mencoba ketika ada klien datang dengan masalahnya, kita mencoba untuk memberikan perspektif yang lebih luas terhadap persoalan tersebut kayak gitu. Dan tentunya karena ini ngobrolin soal ketimpangan gender, kita kita berusaha gitu ya, sebagai konselor kita berusaha untuk membantu klien ini juga menganalisis peran gender dan dampaknya. Jadi misalkan ada klien datang yang sebenarnya akar permasalahannya karena ketimpangan gender tadi, tapi dia nggak paham. Nah, ini nih kesempatan kita untuk
mencoba pelan-pelan memahamkan kayak gitu. Jadi kalau ditanya konselor bisa apa? Ya bisa ngonselingi gitu. Tapi dengan catatan tadi harus dibekali dengan ilmu yang lebih, nggak hanya sekedar konselor pada umumnya, tapi juga pemahaman soal isu gender, ketimpangan gender, kesetaraan gender ini yang harus dimiliki. Begitu. Caranya gimana, Mbak? Ya, tidak lain dan bukan lain adalah untuk memperkaya dong knowledge dan understanding kita terhadap isu-isu gender itu. Jadi pemahaman nih, pemahaman dulu. Pemahaman terhadap gender tersebut. Terus kita juga harus punya self awareness dong, nggak cuma yang sekedar paham-paham aja, tahu aja, oh ya tahu kok kayak gitu. Tapi kalau kita nggak sadar ya bodoh ya toh. Jadi harus setelah kita tahu, oh ya kayak gini, ternyata kita juga bertugas nih, bertanggung jawab untuk membangun kesadaran ke dalam diri kita sendiri gitu. Jadi ilmunya udah ada, terus kita berusaha untuk menginternalisasi ke dalam diri kita. Selain itu, kita juga harus punya perspektif yang multikultural. Tadi ya, yang di awal. Jadi biar kita nggak bias terhadap budaya tertentu. Karena budaya itu ya sangat lekat sekali dengan isu-isu gender sebenarnya gitu. Nah, setiap tempat, setiap wilayah itu kadang kan punya budayanya sendiri. Budaya ini ya seperti halnya ideologi gitu. Sesuatu yang benar-benar dekat dengan kita, ada dan berkembang sejak kita kecil, bahkan mungkin lahir di dunia, yang sampai saat ini masih kita ugemi, masih kita pakai. Ya ini yang harus kita ini juga coba apa ya, perluas. Kita harus memiliki perspektif yang luas, multikultural seperti itu. Dan tentu juga satu hal, jam terbang. Kemampuan kita itu harus selalu diasah gitu. Jangan sebagai konselor, jangan pernah merasa paling tahu, jangan pernah merasa paling benar. Ini yang kadang menjadi jebakan. Itu sih. Terus pada intinya gini ya, apa yang menjadi cara pandang kita terhadap sesuatu itu kan pada akhirnya berpengaruh ya terhadap sikap kita. Nah, ini tanggung jawab kita gitu. Bagaimana caranya kita benar-benar bisa memiliki ataupun bertanggung jawab penuh terhadap pikiran dan juga perilaku kita. Itu sih, untuk konteks apapun gitu. Jadi, jangan sampai karena pola pikir kita yang salah, akhirnya memunculkan sikap kita yang keliru dan itu merugikan orang lain. Jangan sampai seperti itu gitu. Dan pada akhirnya, ya ayo Mbak Harum juga mengajak ke teman-teman yang ada di sini, yuk kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Nggak perlu kita ngobrol apa sih, kita memaksa orang lain untuk seperti ini seperti itu. Lihat dulu diri kita, udah belum gitu. Kalau belum ya ayo dimulai gitu. Kalau udah ya ayo ajak orang lain untuk paham soal itu. Mungkin itu ya sekilas pemantik dari Mbak Karom untuk diskusi siang hari ini. Terima kasih banyak. Silahkan kalau misalkan ada teman-teman yang mau tanya ataupun mau sharing. Saya balikan lagi ya kepada moderator. Silahkan. Terima kasih Mbak atas penyampaian materi yang sangat luar biasa ini. Mungkin teman-teman bisa bertanya terkait materi yang telah disampaikan oleh Mbak Karom. Bisa bertanya langsung atau di kolom komentar, nggak apa-apa. Saya buka 2 pertanyaan dulu, karena mengingat waktunya udah mepet mau buka puasa juga. Monggo teman-teman yang ingin bertanya. Bisa bertanya, Kak. Ya, monggo. Perkenalkan, nama saya Ridho Ahmad Gani dari instansi UIN Raden Palembang, bimbingan penyuluhan Islam tahun 2020. Izin tanya, Kak. Jadi, Kak, di ketimpangan gender ini saya juga menyinggung ya, Kak. Saya pernah mendaftar pekerjaan menjadi sekretaris, Kak. Tapi di tempat perempuan. Gimana itu, Kak, jadinya, Kak? Jadi bagi orang yang dari PT dari yang membuka pekerjaan itu. Sepertinya putus-putus ya suaranya.
Mohon maaf, Mas Ridho bisa diketik saja di kolom komentar karena suaranya putus-putus. Monggo teman-teman yang lain yang ingin bertanya, masih ada satu pertanyaan lagi. Saya Mas, mau tanya Mas. Oke, monggo silahkan. Siap. Terima kasih Mas Moderator. Izin bertanya Mbak Karom. Seperti yang disampaikan tadi terkait dengan dominasi patriarki yang selama ini kita rasakan, kan itu saya pernah sekilas baca bukunya Pak Nur Hasyim kalau nggak salah yang judulnya Good Boys Doing Feminism, itu menyinggung tentang bagaimana plus minus atau bahkan banyak minusnya, bagaimana patriarki itu, dampak patriarki itu kepada laki-laki. Jadi dijelaskan bahwa patriarki itu mungkin merugikan. Hilang ya suaranya. Iya, Mohon maaf, suara saya sudah bisa didengar? Udah. sudah. Oke, jadi di buku itu dijelaskan bahwa patriarki yang selama ini kita anggap merugikan banyak kaum perempuan ternyata juga memiliki kerugian bagi laki-laki, dan tidak selamanya laki-laki itu mendapat nilai plus dari dominasi tersebut. Seperti halnya laki-laki itu tidak bisa menjadi manusia seutuhnya kalau dikatakan di buku itu, yaitu tidak bisa atau terhalang oleh nilai-nilai ideal seorang laki-laki bagi orang lain atau bagi masyarakat pada umumnya, yaitu tidak bisa menunjukkan rasa sedih, menangis, atau hal-hal yang Suaranya hilang lagi, Mas Apil. mohon maaf, sinyalnya agak Nakal. bermasalah. Langsung saja, mungkin pertanyaan saya itu tadi singkatnya seperti itu, bahwasannya mungkin teman-teman atau teman-teman perempuan di sini masih sering mengira bahwa patriarki itu merugikan perempuan, kan itu ya benar, karena pada prakteknya perempuan banyak dirugikan, tapi laki-laki kan juga ada beberapa part yang laki-laki itu juga merasa rugi. Jadi Saya setuju kami. pertanyaan saya untuk Mbak Karom, yaitu dalam dunia konseling, bisakah kita menggabungkan dua cara antara perlakuan kita terhadap laki-laki dengan perempuan? Karena kita kan mencoba mengambil bahwasanya perempuan dan laki-laki itu sama. Apakah dalam praktek konseling, dan bagaimana batas-batas cara memperlakukan klien antara perempuan dan laki-laki itu seperti apa? Soalnya kan mungkin ada klien cowok atau klien laki-laki yang mempunyai daya perlakuannya, kesehariannya itu cenderung lebih ke banyak feminis, kurang maskulin kayak gitu. Dan juga ada cewek yang dalam kesehariannya itu terlihat macho, terlihat maskulin gitu. Itu bagaimana cara kita dalam proses
konseling itu menyikapi hal seperti itu. Terima kasih. Itu saja pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Mas Habib yang telah bertanya. Tadi Mas Ridho yang bertanya suaranya kan putus-putus. Bisa diulang atau diketik di kolom komentar? Halo Oke, Mas mungkin Ridho. sambil nunggu bisa aku respon dulu kali ya Iya pertanyaan bisa tadi. Mbak. Ya, Oke, baik. Sebelumnya thank you ya, Apip ya, sudah menyampaikan keresahan mungkin ya. Dan juga ini fakta juga. Iya benar memang. Jadi tidak hanya sekedar perempuan saja, tapi di satu sisi, sakjane, ya laki-laki juga ada sisi-sisi yang bukan dirugikan, tapi ya sisi negatifnya gitulah yang dirasakan. Karena secara tidak langsung kan itu jadinya muncul tuntutan tuh. Laki-laki harus kayak gini, laki-laki harus kuat, nggak boleh tampak sedih, nggak boleh tampak cengeng. Ya ini tentu menjadi tekanan tersendiri bagi laki-laki. Misalkan kayak ada hal yang menarik gitu, saya beberapa kali diskusi sama teman saya juga kayak, wah laki-laki sebenarnya bebannya berat juga ya. Misal dia harus memberikan nafkah gitu kan, memberikan nafkah gitu sebagai kepala rumah tangga. Iya, kalau misalkan laki-laki itu punya daya juang yang, maksudnya dia terbiasa dengan kerja keras misalkan, terbiasa untuk apa ya, punya penghasilan yang tinggi. Bagaimana kalau misalkan dia keadaannya biasa aja, terus ada tuntutan nih dari keluarga yang dia harus kayak gini, saja nih juga pasti ada tekanan-tekanan tertentu yang dirasakan oleh teman-teman laki-laki juga gitu. Jadi tadi yang perlu kita pahami adalah, oke, patriarki ini memang kalau kita tarik ulur dari ke belakang, yang sering jadi sorotan, yang sering dirugikan memang sisi banyak kan perempuan, tapi laki-laki juga sebenarnya ada sisi-sisi yang tidak bisa kita indahkan itu mereka rasakan gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks konseling tadi ya seperti yang aku tanyakan, terus gimana dong caranya gitu untuk memposisikan biar kalau dalam proses konseling itu sikap dan batasan gitu ke laki-laki dan perempuan biar tetap setara gitu dengan cara apa gitu. Kuncinya, yang pertama kita sebagai konselor ya tadi ya, sebenarnya yang Mbak Karom sampaikan. Kita lihat dia sebagai seorang individu. Kita buang dulu persepsi, kita buang dulu baju-baju yang melekat, oh kamu laki-laki, kamu perempuan gitu. Ini butuh proses jelas gitu, karena kan kalau sebagai konselor misalkan langsung tahu, oh ini kayaknya perempuan nih, kayaknya laki-laki. Tapi tadi kita harus selalu belajar untuk menempatkan itu gitu. Jadi bagaimana caranya melihat laki-laki dan perempuan sebagai manusia, bukan sebagai label dia laki-laki atau perempuan. Itu yang pertama. Jadi misalkan kayak ada laki-laki datang terus kayak kok masalahnya gede banget gitu. Ya kita sebagai konselor nggak apa-apa mas, kalau mau nangis silahkan aja kok. Nggak usah malu, nggak usah ragu, nggak usah sungkan di depan saya. Nangis saja gitu. Itu misalkan contoh kecil ya kita sebagai konselor. Jadi ya udah gitu misalkan apapun yang ingin dia sampaikan, sampaikan. Kita menjadi seorang konselor yang mendengarkan gitu. Kita nggak akan ngejudge apapun terhadap apa-apa yang disampaikan. Itu yang pertama, soal tadi sikap. Jadi sikapnya kita harus memposisikan mereka, laki-laki dan perempuan itu sama, setara. Pola pikir ataupun sudut pandang yang kita pakai bukan sebagai dia masalahnya ini, dia laki-laki. Dia masalahnya seperti itu, dia perempuan. Enggak. Ini kadang yang menjadikan bias-bias tadi gitu. Terus batasannya gimana? Nah, ini yang menarik gitu, teman-teman. Ketika kita memperlakukan dua makhluk itu secara sama, terus di mana batasannya biar ada hal yang membedakan. Salah satu contohnya misalnya ketika dua orang laki-laki klien, laki-laki perempuan datang, dia datang dengan nangis tiba-tiba gitu, nangis. Otomatis kan kita biarkan dulu, ya udah silahkan nangis gitu kan. Mengungkapkan segala emosi, perasaan yang dibawa itu silahkan gitu, kita kasih waktu dia. Nah mungkin bedanya sikapnya, batasannya, misal kalau ke cewek gitu ya, kita konselor sebagai cewek. Misalkan dia nangis gitu, kita nggak apa-apa kok misalkan kayak ngepuk-puk pundaknya, oh ya mbak, nggak apa-apa, diluapin dulu. Misalkan dengan kata-kata, ya dengan afirmasi-afirmasi kalimat positif, tapi dengan misalkan kita menyentuh dia nggak apa-apa. Sabar ya mbak, atau misalkan ada tangan terus kak popo gitu. Cuma ini akan berbeda, batasannya di sini. Ketika misal kita sebagai konselor perempuan, klien kita laki-laki, no, jangan sampai kita melakukan tindakan tersebut. Misal, gak popo mas, gak popo. Loh, ini bahaya. Jadi ini malah nanti berpotensi untuk
menimbulkan ya konsekuensi-konsekuensi tertentu. Malah jadi misalkan tadi ya, klien yang cowok itu merasa diperlakukan lebih misalkan sama konselornya. Terus misalkan muncul hubungan-hubungan non profesional di dalamnya. Nah, ini yang harus kita pahami gitu. Jadi batasan-batasan dari secara sikap inilah yang mungkin bisa kita jadikan sebagai indikator untuk membedakan seperti apa sih, sejauh apa sih sikap kita gitu. Itu ya, intinya satu sih, asas profesionalisme itu yang harus menjadi pegangan itu. Jelas nggak kira-kira Apip dari apa yang Mbak Karom sampaikan ini? Monggo Mas Habib, mungkin ada feedback dari jawaban Mbak Karom. Kalau ada pendapat lain, Kak, oh, Habib masih di sini? Masih Mbak. Oke. Gimana Mas Habib Gimana? atas jawaban? Ya, sudah lengkap. Tapi kalau ini Mbak, semisal di dalam prakteknya ya, kalau apakah ini ya, saya mau tanya khususnya bagi Mbak Karom atau teman-teman yang lain, teman-teman perempuan, sudut pandang perempuan tentang laki-laki yang menunjukkan sisi normalnya sebagai manusia itu seperti apa? Soalnya yang sering saya temui, teman-teman saya yang cowok itu, dia merasa malu, merasa nggak enak kalau dia misalnya nggak nangis di depan umum, terus menunjukkan ekspresi sedih di depan umum itu nggak berani karena nanti dikira laki-laki yang lemah, dikira cowok yang nangisan. Nah, itu seperti apa Mbak kira-kira? Oke. Kalau Apip tanya ke Mbak Karom, ya jawabanku ya ora apa-apa, biasa wae gitu. Ngapain harus perlu merasa yang seperti apa. Itu bahkan justru bentuk self love loh ke diri sendiri. Kita apa adanya gitu. Kita nggak harus kok mengikuti semua ekspektasi yang masyarakat standarkan. Nggak harus gitu. Tapi ya memang tadi kita harus paham bahwasanya ada hal-hal di luar diri kita yang nggak bisa kita kontrol, termasuk soal anggapan orang terhadap kita, penilaian orang terhadap kita, itu nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita kendalikan. Iya, yang bisa kita kendalikan ya respon kita terhadap sikap-sikap tadi gitu. Gak apa-apa, laki-laki nangis ya justru malah wah, keren kamu bisa nangis gitu. Kamu bisa mengekspresikan apa yang kamu rasakan. Karena nggak semuanya bisa seperti itu. Dan ketika kamu bisa mengekspresikan ya berarti yo wes gitu. Kamu bisa menghargai dirimu. Itu sih yang lebih penting gitu. Jadi kalau ditanya soal pendapat Mbak Karum, ya rak apa-apa, ya nangis sing banter gitu. Yang penting tidak merugikan orang lain gitu ya. Jadi intinya nggak apa-apa gitu. Menunjukkan sisi kita, terutama mungkin teman-teman laki-laki tadi ya tanda petik sebagai manusia normal yang itu ya nggak apa-apa, nggak usah mungkin sekarang ya maksudnya dulu itu hal-hal menjadi beban gitu. Sekarang ya ketika kita mulai sadar bahwasanya wong apa sih maksudnya di mata Tuhan kita kan sama juga kan. Di hadapan Gusti Allah kita ya sama kan. Yang membedakan apanya? Lah berarti jawab sendiri. Tapi secara kemanusiaan kan ya sama sakjane. Jadi nggak apa-apa berani mengekspresikan diri itu salah satu bentuk menghargai diri kita sendiri. Salah satu bentuk self love terhadap kita sendiri. Kayak gitu. Ketika nangis itu bikin kamu tenang, lakukan aja gitu. Udah itu sih intinya gitu. Jadi terkadang kita perlu untuk tidak begitu mendewakan penilaian orang lain, ekspektasi orang lain terhadap kita gitu. Yonjok ngopo kan, kita menuruti apa yang orang lain katakan, tapi kita sendiri tersiksa. Buat apa gitu. Jadi itu sebuah proses yang pelan-pelan dilatih. Intinya buat siapapun, laki-laki atau perempuan, ya, ekspresikanlah apa yang ingin kamu ekspresikan gitu, tanpa kamu merasa takut harus dicap seperti ini. Sejauh itu tidak merugikan orang lain, it's okay gitu sih. Itu mungkin Apip nggak tahu ya kalau teman-teman perempuan lain di sini, saya nggak tahu jawaban mereka. Pasti kan preferensi individu juga mungkin bisa beda-beda kayak gitu. Tapi itu sih jawaban dari Mbak Karom. Berhubung pertanyaan dari Mas Rizdo itu tidak ada,
itu tidak mengetik di kolom komentar. Mungkin teman-teman bisa bertanya satu pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Silahkan. Monggo teman-teman jika ingin bertanya. Sudah clear semua kayaknya. Selamat sore. Sore. Nama saya Ica. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Mahdewa Indonesia yang ikut ambil bagian dalam seminar ini ya Kak. Saya ingin bertanya berkaitan dengan gender. Yang pernah saya alamin itu di daerah saya itu lebih dominan ke perempuan Mbak yang aktif. Misalnya dalam kegiatan OSIS ataupun kegiatan lainnya mengenai organisasi-organisasi lainnya itu yang dominan itu perempuan. Jadi para laki-laki itu kayak diasingkan, disisihkan gitu loh Mbak, karena dilihat dari di situ para guru melihat dari skill dan kemampuan anak-anak perempuan tuh lebih dari mereka gitu loh. Menurut yang ingin saya tanyakan, sebagai seorang guru BK pada saat itu, apakah yang harus kita lakukan? Sementara emang sebenarnya itu nyatanya memang seperti itu. Itu anak perempuan memang skill-nya itu lebih daripada yang lain, yang emang dilihat secara nyatanya seperti itu. Sebagai guru BK-nya itu mengatasi itu tuh seperti apa gitu. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Karo. Oke, baik. Ica ya tadi yang bertanya. Makasih, Ca, pertanyaannya. Ini malah kebalikannya ya, weh, perempuan dia di nilainya, pokoknya dia unggul terus. Nah, ini ada yang menarik, Ca, dan juga teman-teman semua. Jadi, Mbak Karom pernah melakukan penelitian GESI, itu namanya kesetaraan gender di lingkup anak-anak PAUD gitu. Ketika, ini coba kita refleksikan ya, ketika kita berada di tataran anak SD, SMP, itu biasanya soal kecerdasan intelijensi itu perempuan lebih unggul. Buktinya apa? Yang dapat ranking kelas biasanya perempuan. 1, 2, 3 itu selalu biasanya perempuan gitu. Jadi Iya, kayak Mbak. di tataran lifespan development usia remaja, anak-anak remaja, itu perempuan justru mendapat kesempatan yang kayak lebih banyak gitu daripada laki-laki dalam konteks akademik ya. Tapi justru setelah mengalami fase dewasa awal, usia 20 ke sini, itu berubah gitu. Jadi persepsi soal tadi, perempuan jadi mungkin tadi ya banyak hal-hal yang akhirnya menjadikan mereka di apa sih namanya? Iya, lapisan kedua katakanlah seperti itu. Banyak hal yang membuat mereka akhirnya tadi tanda petik menjadi korban dari ketidaksetaraan gender itu. Ini hal yang unik gitu. Nah, terus kalau pertanyaan itu gimana sebagai guru BK sikapnya dalam kondisi seperti itu? Yang pertama, kalau dari sisi perempuannya ini sebenarnya udah nggak ada masalah ya. Berarti di satu sisi berarti kesempatan perempuan untuk tampil di situ udah dapat. Nah, tinggal laki-lakinya ini. Ya tugasnya guru BK adalah memahamkan kepada siswanya bahwa laki-laki dan perempuan itu punya kemampuan yang sama-sama besar. Nah, ini nih di sini kok perempuan justru yang laki-lakinya belum tampil nih. Ayo dong mana, jadi lebih ke arah memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada teman-teman laki-laki itu untuk ya ayo berkarya, ayo tunjukkan apa yang kalian bisa. Itu sih, jadi memberikan pemahaman gitu. Make understanding di studinya. Jadi bagaimana biar hal-hal yang tadi kok perempuan terus yang muncul, perempuan terus yang ikut lomba-lomba. Ya didorong teman-teman laki-lakinya, didorong, didampingi seperti itu. Itu lama-lama kalau intens lah ya, intens mungkin ada dikasih program apa yang intinya menumbuhkan apa sih kepercayaan diri, menumbuhkan sikap apa istilahnya ya? Kayak biar orang itu percaya sama apa yang ada di dalam dirinya, kemampuannya, terutama tadi kepada teman-teman lakinya. Jadi sehingga kayak, yo ayo kalian laki-laki dan perempuan sama-sama harus prestatif gitu. Intinya itu sih lebih memberikan dari segi
laki-lakinya si guru BK tadi memberi intervensi yang lebih untuk mendorong teman-teman laki-laki biar sama berkarya seperti teman-teman perempuan yang sudah berkarya. Gitu, Ca. Bisa dipahami nggak? Bisa, Mbak. Makasih. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaan Mbak Ica. Mengingat waktu sudah mau berbuka, saya sedikit menyimpulkan terkait yang disampaikan pemateri tadi, bahwa seorang konseling itu, jika ada seorang klien yang cerita, kita untuk mengatasi masalah-masalah terkait gender, kita harus memahami terkait ketimpangan gender, isu gender, dan kesetaraan gender yang mereka alami. Dan kita harus bisa memberikan edukasi kepada mereka, seperti itu. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada MC. Untuk acara selanjutnya, yaitu sesi foto. Dimohon untuk teman-teman menghidupkan kamera. Bentar ya, Mas. Semuanya bisa open cam dulu. Ini rumah open cam. Mohon untuk open cam dulu ya. Untuk dipoto. Ya, dorong open cam. Sinyalmu. Ayo lagi, teman-teman. Yuk, lagi dulu. 1, 2, Lagi. lagi. 1, 2. Sekali lagi yang terakhir. 1, 2. Kalau moderator. 1, wes. Udah. Baik, untuk acara selanjutnya yakni penutup. Sebelum acara ini saya tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya, Anggita Dea, selaku MC, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas didengar. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahumma fiq ila mamtorik, sumasalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka semuanya. Terima kasih, Terima Kak. kasih Mbak Karom. Terima kasih, Kak. Ilmunya sangat bermanfaat. Berpuasa, Mbak. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.